berlangsung hikmat. Mahasiswa Indonesia yang tinggal di Uni Emirat Arab melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Syahid Ibrahim di kota Al Ain. Sholat berlangsung khusyuk dan hikmat. Usai sholat Id, mereka berkumpul untuk menikmati menu spesial Lebaran. Ya, sementara itu umat muslim di Rusia merayakan Idul Fitri dengan menggelar sholat Id di masjid-masjid. Jemaah sholat Id berkumpul di Masjid Tul Sharif yang ikonik di Kazan pada hari Jumat. Sholat Id juga digelar di Masjid Kebanggaan Umat Muslim di Chechnya dan Saint Petersburg, Rusia. Bagi umat muslim, perayaan Idul Fitri menjadi hari yang penuh sukacita dan diisi dengan saling bersilaturahmi. Sementara itu, Abdullah, seorang mahasiswa Pakistan yang belajar di Saint Petersburg, menyatakan banyak warga asing yang berkumpul untuk sholat dan berdoa. Pelaksanaan salat Idul Fitri ini didukung oleh sukarelawan dan Komite Kemanusiaan dari Mesir. الجراح ورغم الألم ورغم الدمار ورغم الحرب الساحقة اللي صارت فينا إلى إنه لازم نمشي شعائر الله ونقضي صلاة العيد في العراء والحمد لله على كل حال يعني الطقوس موجودة والحمد لله. أتمنى إنه ما نرجع للحرب نهائيا ونعيش باقي أيامنا في سلام لأنه إحنا تعبنا من الحروب، حقنا نعيش بسلام. هذا اللي بتمناه بس. Setelah sholat Id, para jemaah menggelar perayaan sederhana. Anak-anak tampak bergembira saat ratusan balon dijatuhkan dari sebuah gedung. Sementara itu, penari tradisional khas Mesir didatangkan untuk menghibur warga Gaza. Puluhan ribu warga Iran melaksanakan sholat Idul Fitri di Mashhad di tengah berlanjutnya serangan udara Amerika Serikat dan Israel. Ketegangan di Timur Tengah belum mereda usai Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer pada Februari 2026 lalu. Puluhan ribu warga Iran pada hari Sabtu melaksanakan sholat Idul Fitri di kota Mashhad di tengah berlanjutnya serangan udara Amerika Serikat dan Israel ke negara tersebut. Warga Iran berdiri di lapangan terbuka selama sholat. Kantor berita Iran melaporkan bahwa sholat Idul Fitri dilaksanakan di makam Imam Reza dengan dihadiri para jemaah dan pengunjung di kota Mashhad. Sebelumnya, Iran telah mengumumkan bahwa hari pertama Idul Fitri akan jatuh pada Sabtu 21 Maret. Ketegangan di Timur Tengah belum mereda usai Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer bersama melawan Iran pada 28 Februari 2026 yang menargetkan program nuklir dan rudal Iran. Ya, sementara itu pemirsa, meski di tengah gejolak perang Timur Tengah, perayaan Idul Fitri di Uni Emirat Arab berlangsung hikmat. Mahasiswa Indonesia yang tinggal di Uni Emirat Arab melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Syahid Ibrahim di kota Al Ain. Sholat berlangsung khusyuk dan hikmat. Usai sholat Id, mereka berkumpul untuk menikmati menu spesial Lebaran. Ya, sementara itu umat muslim di Rusia merayakan Idul Fitri dengan menggelar sholat Id di masjid-masjid. Jemaah sholat Id berkumpul di Masjid Tul Sharif yang ikonik di Kazan pada hari Jumat. Sholat Id juga digelar di Masjid Kebanggaan Umat Muslim di Chechnya dan Saint Petersburg, Rusia. Bagi umat muslim, perayaan Idul Fitri menjadi hari yang penuh sukacita dan diisi dengan saling bersilaturahmi. Sementara itu, Abdullah, seorang mahasiswa Pakistan yang belajar di Saint Petersburg, menyatakan banyak warga asing yang berkumpul untuk sholat dan berdoa.
Arus kendaraan dari arah Jakarta dan wilayah Jabodetabek terus memadati kedua ruas tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek. Mayoritas pengendara menuju ke arah gerbang tol Cikatama untuk melanjutkan perjalanan ke berbagai daerah di Jawa. Kepadatan terpantau mulai dari kilometer 48. Untuk mengurai kepadatan, pihak kepolisian dari Polres Karawang memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow satu jalur dari kilometer 47 hingga kilometer 65. Langkah ini terbukti mampu mengurai kemacetan secara bertahap. Sementara itu untuk ruas kilometer 66 hingga kilometer 70 terpantau lancar. Idul Fitri. Kepadatan kendaraan terlihat di kilometer 48 yang merupakan titik pertemuan antara kendaraan yang keluar tol layang MBZ dan kendaraan di tol Japek. Sedangkan untuk rest area 57 terlihat adanya antrian kendaraan yang akan masuk ke rest area 57 untuk mengisi BBM ataupun hanya sekedar mampir untuk makan dan istirahat. Arus kendaraan yang terlihat ramai diperkirakan adalah masyarakat yang akan berlibur, bersilaturahmi ke kerabat, ataupun pemudik yang baru melakukan perjalanan mudiknya hari ini. Perjalanan mudik yang seharusnya penuh kehangatan berubah menjadi kekhawatiran bagi seorang ayah dan anak asal Lampung ini. Kelelahan di tengah perjalanan panjang membuat keduanya terpisah tanpa disadari. Makan sendiri ya. Peristiwa ini terjadi ketika ayah dan anak melakukan perjalanan mudik dari Lampung menuju Ciamis, Jawa Barat. Mereka sempat singgah di Bandung sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor pinjaman keluarga. Namun di tengah perjalanan rasa lelah tak lagi bisa ditahan. Sang anak yang tertidur di atas motor tak sadar sudah tertinggal. Warga yang menemukan anak kecil seorang diri sempat kebingungan. Situasi ini langsung mengundang perhatian sekitar. Petugas kepolisian bersama warga kemudian menelusuri. Hasilnya, sang ayah berhasil ditemukan tak jauh dari lokasi dalam kondisi tertidur kelelahan. Suasana haru tak terbendung saat keduanya akhirnya dipertemukan kembali. Pelukan erat anak dan ayah menjadi penutup perjalanan yang sempat membuat kepanikan. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi para pemudik agar tidak memaksakan diri ketika lelah dan selalu mengutamakan keselamatan di perjalanan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Ya, tradisi bagi uang lebaran di Padepokan di Cirebon, Jawa Barat diwarnai saling rebut. Tradisi tahunan menyambut lebaran sebagai ungkapan rasa syukur setelah sebulan penuh memenuhi kewajiban Ramadan.